Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6441. Namun, kakak senior hanya bisa menjadi milik Fujiwara Mitsuki. Tapi untuk tujuan besar kakak senior, aku hanya bisa menahan diri untuk sementara. Tapi tunggu sampai kakak senior mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya secara pribadi akan mengambil tindakan. Membunuh wanita itu. Dan mengirimnya ke bawah untuk menemui Anda. Meskipun kalian berdua tidak bisa berbagi ranjang yang sama. Tapi tidur di ranjang yang sama intinya sangat romantis. Setelah mengatakan ini, Fujiwara Mitsuki mengedipkan mata pada Harvey York. Dan kemudian pergi ke Toyota Century. Bajingan. Tuan York. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Saya akan membunuh mereka. Tyson Wood adalah orang pertama yang berbicara. Ingin bergegas ke depan. Harvey York melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Jangan terburu-buru. Tujuan kunjungan wanita ini hari ini adalah untuk memprovokasi saya. Jika saya benar-benar bermain melawannya di tempat ini, maka apakah saya menang atau kalah? Masalahnya adalah saya. Tyson Wood terkejut dan berkata, "Apa maksudmu?" Harvey York berkata dengan ringan, "Saya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sebelum saya ingin memahaminya." Fujiwara Mitsuki memprovokasi saya dengan kata-kata sejak dia muncul hingga saat dia pergi. Bahkan pada saat terakhir dia pergi. Dia tampaknya berharap ketika saya sangat marah, saya akan benar-benar bertarung dengannya. Jenis yang tidak akan pernah mati. Namun, aku sudah membuat perjanjian terlarang dengan mereka. Hanya melempar cangkir teh untuk menguji 1 atau 2 tidak apa-apa. Begitu aku melawan diriku sendiri. Orang yang melanggar perjanjian adalah aku. Kalau begitu perjanjian ini batal. Orang-orang di negara pulau dapat dibenarkan datang dan membunuhku. Terus terang. Penduduk pulau masih takut dikalahkan olehku dalam suasana formal. Semakin mereka menghitung saat ini, semakin menunjukkan bahwa mereka takut gagal. Kali ini, jika mereka dikalahkan, maka tulang punggung seni bela diri negara pulau, saya perkirakan itu juga akan rusak. Ada alasan lain mengapa Harvey York tidak mengatakannya. Artinya, sebelum dia secara resmi bertarung melawan penduduk pulau, dia masih harus berurusan dengan apa yang disebut 4 raja. Jika tidak, dalam hal kekuatan dan sumber daya dari para pria bela diri ini, rasa jijik dapat membuat diri Anda sakit sampai mati. Ketika Fujiwara Mitsuki dan rombongannya menghilang sepenuhnya, Harvey York dengan cepat memberikan beberapa perintah. Apakah itu Mandy Zimmer, Alexa Joyner, Queenie York, Kate Walker, dan lainnya? Dia langsung mengirim banyak orang untuk melindungi mereka, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Seperti kata pepatah, tidak perlu memiliki hati untuk menyakiti orang lain, dan hati untuk mencegah orang lain sangat diperlukan. Penduduk pulau tidak pernah khusus tentang perilaku mereka. Dan Fujiwara Mitsuki sangat mengancam sekarang. Harvey York takut bajingan ini akan benar-benar menyerang orang-orang di sekitarnya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan matanya jatuh ke sudut di luar halaman. Sudah waktunya untuk beberapa hal diselesaikan. Sekitar 1 kilometer dari halaman tempat Harvey York berada, ada sebuah gang gelap. Pada saat ini, seorang pemuda kurus meletakkan teropong di tangannya, cemberut, dan berkata, York yang bermarga benar-benar tajam. Tuan, tetesan darahku sangat jauh darinya.
dia masih memperhatikannya. Sepertinya tidak mudah untuk membunuhnya. Setelah berbicara, pria kurus itu menghela nafas dan hendak pergi. Sebenarnya, aku sedikit lebih tajam dari yang kamu kira. Pada saat ini, suara samar datang. Segera setelah itu, sesosok muncul di pintu masuk gang dengan tangan di punggungnya. Pupil pria kurus itu sedikit menyusut, dan dia melihat ke depan dengan tidak percaya. Dan kemudian tanpa sadar berkata, "Harvey York, apakah kamu tidak menyiapkan tetesan darah untuk berurusan denganku?" Harvey York tersenyum acuh tak acuh. "Aku akan memberimu kesempatan 3 detik untuk membunuhku dengan tetesan darah, yang merupakan keahlianmu. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, aku akan membawamu ke jalanmu." Bab 6442. Set. Hampir pada saat suara Harvey York jatuh, tangan kanan pria kurus itu bergerak, dan benda seperti ember muncul di langit, dan kemudian berubah menjadi ratusan ribu garis, langsung menutupinya dari udara ke bawah. Benda ini sangat cepat dan memiliki bau darah yang samar. Ini adalah tetesan darah pembunuh seni bela diri yang Yong Huang dari dinasti Cambuk secara pribadi bermain-main. Menurut legenda, ketika Kaisar Yong dari dinasti Cambuk berkuasa, keterikatan bawahannya mengandalkan manfaat dari tetesan darah, menekan tempat-tempat suci seni bela diri utama. Ledakan. Menghadapi tetesan darah yang mengerikan ini, Harvey York tampak acuh tak acuh dan menginjak batu bata biru di tanah. Seiring dengan gerakannya, batu bata biru di tanah retak, dan potongan-potongan puing naik ke udara, menembak ke udara seperti guntur dan kilat. Ledakan, tetesan darah dan kerikil bertabrakan, membuat suara yang mengerikan, dan percikan terbang di udara. Dapat dikatakan bahwa konfrontasi pertama antara kedua belah pihak hampir selesai dalam sekejap antara kilat dan batu api. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat lintasan tetesan darah, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas jejak kerikil yang diinjak Harvey York. Tetapi saat berikutnya, sosok Harvey York tidak bergerak di tempat yang sama. Tetapi lelaki kurus itu tiba-tiba terkejut. Dan kemudian seluruh orang itu hampir secara tidak sadar mundur ke belakang. Dengan setiap langkah, jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Jelas, pria kurus itu melakukan yang terbaik untuk mendorong Harvey York ke tubuhnya dan membocorkan kekuatan ke tanah. Dari sudut pandang ini, pada saat tembakan, dia sudah kalah 3 poin. Adegan ini tidak hanya memadamkan pria kurus itu, tetapi juga menumpas banyak pembunuh yang dia telah ditanam di sekelilingnya. Orang-orang ini semua menatap pemandangan ini dengan mata tercengang. Mata mereka penuh kejutan, dan seluruh orang lupa bagaimana bergerak. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa pria kurus, sebagai salah satu dari 4 raja surgawi dari generasi muda aliansi bela diri negara H, akan menderita pada pertemuan pertama. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York, perwakilan dari Harvey York, benar-benar terlalu arogan dan terlalu mengejutkan. Tapi kalau dipikir-pikir sih biasa aja. Jika tidak ada kemampuan seperti itu, bagaimana Harvey York bisa duduk kokoh di posisi representatif? Namun meski begitu, setelah kejutan awal, para pembunuh ini secara bertahap menjadi tenang. Satu persatu, mereka meraih panah tempur di tangan mereka dan menatap Harvey York, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Perwakilan York benar-benar luar biasa. Pria kurus itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegelisahan di dadanya. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu berkultivasi sampai titik ini? Aku, Farhan Dam, sudah berkultivasi sejak kandungan ibuku. Tapi masih ada jarak antara aku dan kamu. Itu tidak masuk akal. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih berbakat daripada bakat di tanah suci seni bela diri? Sambil berbicara,
Farhan mengeluarkan ponsel dan menghancurkannya. Segera, dengan gerakannya, puluhan pembunuh muncul di sekitarnya. Semua orang ini mengenakan pakaian malam hitam, yang secara langsung menghalangi mundurnya Harvey York. Mereka harus bergantung pada banyak orang, dan mereka harus berjuang untuk membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dan berkata dengan ringan, Farhan Dam, Anda juga salah satu dari 4 raja dari aliansi bela diri negara H. Mengandalkan sejumlah besar orang untuk datang menggangguku. Apakah kamu malu? Maaf. Kenapa kamu malu? Farhan Dam sama sekali tidak merasa malu, tapi justru bangga. Kami berjalan di sungai dan danau, mengandalkan lebih banyak orang, lebih banyak uang, dan kesetiaan. Saudara-saudaraku tahu bahwa aku akan membunuh orang dan memutuskan untuk membantu. Bagaimana aku bisa menghalangi mereka? Bab 6443. Harvey York berkata dengan ringan. Sejujurnya, Anda harus benar-benar mencegah mereka. Lagi pula, lebih baik kamu mati sendiri daripada orang-orang besar pergi jalan bersama, kan? Karena ini, pada akhirnya, tidak akan ada yang mengirimmu sampai akhir. Tidak begitu bagus. Selain itu, meskipun 4 raja surgawi Anda telah menerima persetujuan dari Dewan Tetua, Anda dapat menantang saya. Tapi orang-orang ini seharusnya tidak menerima persetujuan seperti itu, kan? Dalam hal ini, menurut aturan aliansi bela diri negara H, orang-orang ini akan melakukan kejahatan berikut dan ingin melakukan sesuatu padaku. Tapi itu semua tentang 3 pisau dan 6 lubang. Bicaralah dengan kami saudara. Bisakah kami tidak tahu? Farhan memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Sayang sekali orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum tidak ada di sini. Dan tidak ada yang membantu Anda. Tentu saja. Jika perwakilanmu York memiliki kemampuan, kamu bisa mengalahkan kami semua. Pada saat itu, bukankah terserah padamu untuk menghadapinya? Setelah berbicara lama, saya tidak berani naik sendiri. Harvey York menghela nafas dengan tatapan jijik. Seorang wanita dari negara pulau bergaya Shinto, berani datang menggangguku sendirian. Kamu salah satu dari 4 raja surgawi dari Liga Aliansi Bela Diri negara H. Bahkan tidak tega untuk pergi sendiri. Sepertinya Liga Aliansi Bela Diri negara H benar-benar perlu diperbaiki. Jika tidak, semua orang seperti inilah yang menjadi raja dan hegemoni. Jika mereka benar-benar bertarung melawan penduduk pulau di masa depan, efek apa yang bisa mereka mainkan? Jika mulut yang keras berguna, bebek mati adalah hal terburuk tahun ini. Farhan mencibir. Saudara-saudara, berhenti bicara omong kosong dengan perwakilan kami. York, kirim dia dalam perjalanan. Detik berikutnya, lusinan pembunuh bergegas maju. Harvey York sedikit menyipit. Semua orang ini memegang combat crossbow dengan tangan kanan mereka dan jarum bunga pir hujan torrential dengan tangan kiri mereka. Ditambah dengan tetesan darah yang dipegang Farhan di tangannya belum lama ini. Hanya dapat dikatakan bahwa bendungan Farhan benar-benar kaya. Benda-benda ini semuanya adalah pembunuh seni bela diri. Dan mereka adalah benda asing paling kuat yang bisa digunakan selain penggunaan senjata api di sepertiga tanah di Wolsing ini. Farhan akan mengandalkan hal-hal ini untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar kaya. Lagi pula, jika orang biasa ingin mendapatkan tabung jarum bunga pir hujan badai, diperkirakan akan menelan biaya yang besar. Melihat Harvey York berdiri diam, pembunuh utama mengangkat panah tempur di tangannya dan menarik pelatuknya. Dalam sekejap, lusinan anak panah datang dengan sangat banyak. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi. Dan dia menjentikkan tangan kirinya.
dan angin kencang menyapu beberapa anak panah dan terbang mundur. Engah. Beberapa pembunuh tidak bisa mengelak untuk sementara waktu. Seluruh orang ditusuk oleh panah. Dan sosok itu terbang keluar dan jatuh ke tanah. Dalam proses itu juga merobohkan beberapa pembunuh. Detik berikutnya, Harvey York mengangkat kaki kanannya, mengambil jarum bunga pir hujan badai yang dijatuhkan oleh seorang pembunuh, dan memutarnya sedikit ke depan. Kepulan, beberapa pembunuh pertama tidak bisa melarikan diri, dan semua berteriak dan jatuh ke tanah. Melihat para pembunuh ini kehilangan suara mereka dalam sekejap, Harvey York harus menghela nafas. Racun pada jarum bunga pir di tengah hujan badai sangat mencengangkan. Tapi mendesah dan mendesah, Harvey York masih mengaduk beberapa barel hujan badai jarum bunga pir, dan menembaknya dengan sangat santai. Lagi pula, lawannya memiliki banyak orang. Jadi Harvey York tidak perlu membidik dengan sengaja. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang jatuh ke tanah dengan ekspresi sedih di leher mereka. Tanpa berhenti, Harvey York mengambil panah kombat lainnya, menarik pelatuknya dengan cepat, dan memakukan ketiga pembunuh itu ke dinding. Bab 6444. Melihat Harvey York membunuh begitu banyak orang di sisinya dengan begitu mudah, semua pembunuh itu merasa sedikit ketakutan. Untuk sementara waktu, mereka semua mundur tanpa sadar, karena takut mereka akan menjadi target hidup. Dan ketika mereka melihat bahwa semua orang mereka sendiri mundur secara tidak sadar, wajah para pembunuh ini menjadi semakin jelek. Sejak debut mereka, ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang begitu sulit. Bahkan Farhandam, meskipun dia tahu bahwa Harvey York menakutkan, tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York begitu menakutkan sampai-sampai menghancurkan bumi. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Presiden Oliver Wickse dari Presbytery menyarankan kepadanya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia bisa. Karena jika itu hanya tantangan langsung, Farhandam percaya bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Harvey York sama sekali. 50 gerakan. Tidak, tidak, tidak. Bahkan jika hanya 10 gerakan yang dibutuhkan, aku mungkin akan dikalahkan. Sayang sekali kamu bukan dari tanah suci seni bela diri kami. Jika tidak, dengan seseorang sepertimu yang memimpin Liga Aliansi Bela Diri negara kita pasti akan meraih kemenangan. Farhandam membuka mulutnya dengan sedikit emosi. Harvey York berkata dengan ringan, "Jangan gunakan alasan seperti itu untuk menyembunyikan pikiran sempitmu. Waktu telah berubah selamanya. Jika tempat suci seni bela diri Anda masih sangat konservatif, mereka akan ditinggalkan oleh waktu cepat atau lambat." Farhandam tersenyum dan berkata, "Apakah kita akan ditinggalkan oleh waktu? Bertahun-tahun telah berlalu. Dinasti telah berubah. Dunia telah berubah. Dan banyak keluarga kaya telah jatuh. Tetapi hanya tanah suci seni bela diri kita yang bertahan sejak zaman kuno. Apa kamu tahu kenapa? Karena kita memiliki penglihatan yang bagus. Kami akan menghentikan bahaya yang mungkin ada sejak awal. Dan sekarang setelah kamu, Harvey York, dicekik, kami, tempat suci seni bela diri, masih bisa diabadikan selamanya." Harvey York cemberut, dengan ekspresi jijik. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dari bayangan Harvey York, dan diam-diam menebang ke arah punggung Harvey York. Ternyata Farhandam dan Harvey York berbicara omong kosong, hanya untuk menciptakan peluang ini. Sangat disayangkan bahwa Harvey York tampaknya memiliki mata di belakang punggungnya. Panah tempur di tangannya berayun ke belakang sesuka hati, dan kemudian menarik pelatuknya. Ledakan. Sebelum cahaya pedang sosok itu mengenai tubuh Harvey York, combat crossbow di tangan Harvey York telah menembus alisnya. Adegan ini secara langsung menyebabkan semua pembunuh menarik napas dalam-dalam.
Tampaknya Harvey York tidak dapat ditolong dengan cara seperti itu. Ninja dari negara pulau. Harvey York sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini bukan ninjutsu dari negara pulau. Itu pasti sesuatu yang mirip dengan sihir. Kamu orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri. Bisakah kamu masih memainkan trik seperti ini? Trik Jianghu. Farhandam mencibir. Wajahnya penuh warna aneh. Harvey York. Harvey York. Bagaimanapun juga, kamu masih terlalu naif dan terlalu picik. Trik Jianghu. Trik semacam ini yang diturunkan oleh para abadi legendaris sebenarnya adalah trik Jianghu di matamu. Jadi, mengapa Tanah Suci Seni Bela Diri kita disebut Tanah Suci Seni Bela Diri? Karena kita tahu betul bahwa seni bela diri memiliki akhir. Dan setelah persatuan surga dan manusia di akhir seni bela diri, itu adalah tingkat dan ranah lain. Dan kami orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri menyebut level dan ranah itu sebagai peri. Dalam sejarah setiap tempat suci seni bela diri, ada orang-orang yang menjadi abadi. Metode yang ditinggalkan oleh orang-orang ini adalah metode immortal. Tetapi di mulutmu itu berubah menjadi tipuan sungai dan danau. Hanya bodoh. Bab 6445. Akhir seni bela diri bisa abadi. Ini adalah pertama kalinya Harvey York mendengar pernyataan seperti itu. Tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berbicara dengan ringan. Jangan katakan apakah ada yang abadi di dunia. Itu selalu menjadi legenda. Bagaimana jika ada yang abadi? Di tempatku, aku tak terkalahkan di bawah keabadian. Satu persatu pada yang abadi. Adapun kamu, Farhandam, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Yah, untuk berterima kasih telah memberitahuku rahasia semacam ini. Selama kamu berlutut sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi, aku berlutut di wajahmu. Meskipun Farhandam dikejutkan oleh aura Harvey York, tetapi hal-hal sudah berkembang hingga titik ini. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, dan para pembunuh berkerumun menuju tempat Harvey York dengan gigi terkatup. Harvey York menghela nafas dan melepaskan combat repeating crossbow di tangannya. Kemudian dia memasuki kerumunan. Dan dalam sekejap, beberapa tamparan keluar. Tepuk tangan. Dengan suara tamparan, beberapa sosok terbang keluar dan menabrak dinding gang. Tapi ketenangan Harvey York membuat para pembunuh itu semakin gila. Mereka semua menggigit pil di mulut mereka. Dan kemudian menyerbu ke arah Harvey York dengan aura menyerahkan hidup mereka. Di antara desahan, forehand dan backhand Harvey York menyebar satu persatu. Kalian bahkan tidak layak mengirim kepala. Banyak pembunuh bergegas dengan pikiran untuk memecahkan jaring. Tetapi mereka masih tidak bisa masuk ke tubuh Harvey York. Bahkan jika Harvey York bermaksud untuk berbelas kasih, dalam kasus ini, masih ada korban. Pemanis. Tamparan terakhir jatuh. Dan satu-satunya pembunuh yang tersisa jatuh ke tanah. Tidak bisa bangun lagi. Tanah itu penuh dengan orang-orang yang tewas dan terluka. Wajah orang-orang ini sangat terkejut. Tampaknya tidak terduga bahwa Harvey York dapat dengan mudah menghancurkan begitu banyak dari mereka. Satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah Farhandam. Dia bermain dengan tetesan darah halus dengan tangan kirinya. Dan sekarang menatap Harvey York dengan ekspresi penuh arti. Apa? Belum menembak? Harvey York tersenyum ringan. Apakah kamu ingin menunggu 4 dari 4 rajamu yang lain untuk mengambil tindakan? Atau apakah kamu ingin memastikan? Apakah aku di akhir tembakanku? Jika itu yang pertama, Anda bisa menunggu. Kecuali keberanian Arthur Campbell telah dihancurkan oleh saya. 2 lainnya masih harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Tetapi jika itu yang terakhir, saya pikir Anda harus menunggu.
Orang-orang yang baru saja kamu bawa tidak cukup untuk memasukkan gigiku. Farhan menyeringai. Memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dan berkata ringan. Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Saya tahu perwakilan Anda York sangat kuat. Saya juga tahu bahwa perwakilan Anda York sangat cakap. Masalahnya adalah bawahan saya bukan vegetarian. Kamu tampaknya telah menyelesaikannya dengan mudah. Tetapi sebagai praktisi seni bela diri, kita semua tahu bahwa keputusan antara satu atau dua gerakan semacam ini seringkali membutuhkan pemborosan energi yang besar. Jadi, jangan lihat betapa tenangnya kamu sekarang. Tapi aku khawatir itu masalah untuk berdiri diam. Selama aku membuang setetes darah di tanganku, aku khawatir kepalamu akan diberikan kepadaku, kan? Ketika dia mengatakan ini, Farhan tampak bertekad dan percaya diri. Seolah-olah apa yang dia katakan adalah kata-kata emas. Lagi pula, dalam persepsinya, tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia tidak bisa melampaui batas tubuh manusia. Bukan. Bab 6446. Bagi Farhan, Harvey York saat ini pasti berada di ambang kematian. Jika tidak, dia bekerja sangat keras, menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material, dan menyiapkan begitu banyak cara. Bukankah itu akan sia-sia? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, semakin banyak omong kosong yang Anda miliki, semakin Anda merasa bersalah. Anda hanya ingin menguji keuntungan saya. Karena kamu pikir aku di akhir tembakanku. Mengapa aku belum menembak? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Tampak terprovokasi oleh kata-kata Harvey York. Farhan membanting tangan kanannya. Dan tetesan darah di tangannya meluncur ke wajah Harvey York seperti bor tunggal. Di antara tetesan darah yang dibuang kali ini, sepertinya ada kutukan kebencian dan teriakan melengking yang tak ada habisnya. Harvey York sedikit mengernyit. Dan pada saat berikutnya, dia mengangkat kaki kirinya. Sebuah parang jatuh ke tangannya. Dan kemudian dia mengambil langkah dan menebasnya. Cong! Pisau Harvey York jatuh pada tetesan darah. Dan tetesan darah itu terbang keluar. Pada saat yang sama, Harvey York bergerak maju lagi dan datang tepat di depan bendungan Farhan. Dengan kecepatan hampir secepat teleportasi. Pupil Farhan tiba-tiba mengecil. Seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Harvey York telah mencapai tingkat seperti itu. Dia sudah mengalami pertempuran yang begitu tinggi dan kuat sekarang. Tapi dia masih mampu mengangkat beban berat dengan ringan. Tapi ini adalah akhir dari cerita. Dan tidak ada gunanya terkejut. Farhan sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi dari generasi muda Aliansi Bela Diri Negara H, secara alami memiliki beberapa keterampilan nyata. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dan tetesan darah di tangannya berbalik lagi. Jatuh ke tempat Harvey York berada. Namun, sebelum tindakannya selesai, pedang di tangan Harvey York melintas. Dan dia melihat bahwa seluruh dunia tampak membeku pada saat ini. Saat berikutnya, dengan suara puff, suara seperti air mancur terdengar. Lengan kiri Farhan patah sebahu. Dan darah berceceran. Tetesan darah juga jatuh ke tanah. Anda, di bawah tatapan ketakutan Farhan parang di tangan Harvey York dengan santai diletakkan di bahunya. Kamu benar-benar tidak bisa. Harvey York memandang Farhan tanpa emosi lain. Hanya sedikit penghinaan. Dan game ini benar-benar tidak bisa. Langsung mematahkan rasa percaya diri dan kesombongan Farhan yang masih tersisa. Dia merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya menghilang pada saat ini. Dan pada saat yang sama, ada juga kesombongan yang dia banggakan. Ini juga berarti bahwa dia, salah satu dari 4 raja, tidak ada apa-apanya mulai sekarang. Salah.
Mungkin para tetua akan salah. Dan tempat suci seni bela diri utama juga salah. Mulut Farhandam penuh dengan kepahitan. Jika kami mengikutimu dengan seluruh kekuatan kami, mungkin aliansi bela diri negara H akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tapi sekarang kami tidak bisa bergaul dengan Anda. Ketika Anda berada di posisi ini, kami pasti akan membersihkan tempat suci seni bela diri utama kami. Hei, orang-orang tua itu. Aku khawatir aku tidak bisa memikirkannya. Satu kesalahan. Dan semuanya hilang. Harvey York berkata dengan ringan. Saya tidak terlalu percaya diri barusan. Anda memiliki keberadaan di atas seni bela diri. Dapatkah Anda menghancurkan saya? Farhandam tersenyum masam dan berkata, mungkin dulu ada. Tapi sekarang, jika ada, di mana 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno yang memiliki kesempatan untuk berbicara. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan, ini adalah akhir dari omong kosong. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan jadilah anjingku mulai sekarang. Dan aku akan menggigit siapapun yang aku biarkan kamu gigit. Kedua, aku akan membawamu ke jalan dan membuatmu layak. Bab 6447. Mata Harvey York tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Tapi ada paksaan samar dalam kata-katanya, yang membuat orang gemetar tanpa sadar hanya dengan menyadarinya. Ekspresi kusut muncul di wajah Farhandam. Tetapi pada saat tertentu, dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan pop. Farhandam telah melihat perwakilan York. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Farhandam, akan menjadi satu-satunya wakil kuda. Saya lahir sebagai York mewakili anjing Anda, dan mati sebagai York mewakili anjing mati Anda. Jelas. Bendungan Farhan sangat jelas. Sekarang dia kehilangan satu tangan. Belum lagi salah satu dari 4 raja surgawi dari generasi muda. Alangkah baiknya jika kekuatannya bisa mempertahankan setengah dari yang sebelumnya. Dalam hal ini, bahkan jika Harvey York tidak membunuhnya, ada banyak orang di dalam aliansi bela diri negara H yang ingin menginjaknya. Sederhananya, kecuali Farhandam ingin mati. Jika tidak, hanya ada satu cara untuk hidup. Hidup dengan baik. Dan itu adalah menjadi anjing Harvey York. Dan Farhandam juga sudah mengetahuinya dengan jelas. Dilihat dari kekuatan dan sarana Harvey York, 2 lainnya dari 4 raja surgawi pasti tidak akan bisa membantunya. Bahkan penduduk pulau ditakdirkan untuk diinjak olehnya. Dalam hal ini, berlutut terlambat lebih buruk daripada berlutut lebih awal. Jika Anda tidak berlutut sekarang, kapan Anda akan berlutut? Melihat Farhandam berlutut begitu sederhana, Harvey York tertegun sejenak, lalu menghela napas. Dia meremehkan wajah orang-orang ini. Tapi sampai batas tertentu, tomboy lebih enak dipandang daripada orang munafik. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan, oke, karena kamu adalah anjingku. Aku juga tidak akan salah padamu. Selama kamu cukup setia, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa tanah suci seni bela diri yang hebat seperti Pangeran Sidu di masa depan. Farhandam sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, terima kasih, perwakilan York. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, angkat dulu lenganmu yang patah. Farhandam tertegun sejenak, tetapi masih mengangkat lengan yang patah dari tanah. Kemudian saya melihat Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk beberapa titik akupunturnya. Dan setelah menekan lengan yang patah ke bawah, dia melanjutkan, saya telah mengaktifkan darah di lengan Anda yang patah sekarang. Anda menutup luka dengan napas dalam, dan pergi ke rumah sakit. Jahitan. Selama ditangani tepat waktu, kamu akan kembali normal. Mendengar kata-kata Harvey York,
Tatapan bersemangat muncul di mata Farhandam. Setelah kehilangan lengannya, dia berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York dapat menghancurkan dirinya sendiri dan membantunya pulih. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Farhandam merasa lututnya barusan begitu benar dan tepat waktu. Jika Anda tidak berlutut, bahkan jika Anda bisa hidup, Anda hanya dapat dinonaktifkan seumur hidup. Pada saat ini, Farhandam tidak memiliki kebencian terhadap Harvey York, hanya kekaguman yang tak terhingga. Farhandam, aku tidak punya waktu untuk membuang waktumu dengan apa yang disebut 4 Raja Surgawi. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Jadi, setelah Anda menghubungkan lengan kiri Anda perlu melakukan satu hal. Dalam 3 hari, 2 Raja Surgawi lainnya akan terpecahkan. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Biarkan mereka berlutut atau biarkan mereka menyerah. Pokoknya, aku tidak ingin mereka menggangguku lagi. Dalam hal ini, Tyson Wood akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda. Sumber daya apapun yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk berbicara. Farhandam langsung tahu bahwa ini adalah suaranya. Dan dia berkata dengan suara rendah, "Perwakilan York, jangan khawatir. Saya mengerti." Bab 6448. Dalam 3 hari, si kecil pasti akan menyelesaikan masalah ini. Farhandam berbicara dengan fasih pada saat ini. Dan langsung mengerahkan hanya kecerdikan. Aku akan menyebarkan berita tentang penghapusan tangan. Kalau begitu, 2 orang lainnya mungkin akan berpikir bahwa aku benar-benar sia-sia. Kalau begitu, aku akan mencari alasan bahwa aku sudah tahu bahwa York mewakili kekuranganmu. Dan aku pasti bisa mengumpulkan 2 orang yang tersisa. Pada saat itu, selama orang-orang diperkenalkan ke dalam situasi yang telah saya buat sejak lama, mereka dapat diselesaikan sekali dan untuk semua. Saya tidak percaya bahwa kedua orang itu bisa mengabaikan lusinan atau ratusan jarum bunga pir hujan badai seperti York yang mewakili Anda. Mata Harvey York berkedut dan dia berkata, "Apakah kamu masih memiliki banyak pembunuh seni bela diri itu?" Farhandam berkata dengan malu-malu, "Sejujurnya, perwakilan mengatakan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Tang di Tengah Su. Jadi ada banyak stok jarum bunga pir di tengah hujan badai. Atas nama jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya." Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Anda menyimpannya sendiri. Pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Mudah-mudahan kau akan membawakanku kabar baik saat aku bertemu denganmu lagi nanti." Saat berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Dia tidak mengancam bendungan Farhan. Juga tidak memaksakan pembatasan apapun padanya. Lagi pula, seseorang seperti Farhandam yang tahu maju dan mundur sangat pintar. Dalam keadaan ini, dia lebih suka pergi ke penghujung hari dengan 2 lainnya dari 4 Raja Surgawi. Dan diperkirakan dia tidak akan berani tidak sopan atau menyembunyikannya dari Harvey York. Setelah menyelesaikan masalah kecil yang dibawa oleh Country Ha Martial Alliance kepadanya, Harvey York kembali ke halaman untuk berkultivasi dengan damai. Bagaimanapun, dia masih harus bertarung melawan puncak kota terlarang. Meskipun Harvey York tidak terlalu peduli dengan orang-orang di negara pulau itu, dia masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kelinci. Terlebih lagi, orang-orang bergaya Shinto itu bukanlah kelinci kecil yang penurut. Harvey York tinggal di rumah dengan tenang untuk sementara waktu. Tetapi di malam hari, teleponnya bergetar hebat. Harvey York melirik dengan santai. Tapi tak disangka ternyata Leachi yang sudah lama tidak berhubungan. Leachi adalah sekretaris yang ditugaskan oleh Country Ha Business Alliance untuk presiden berikutnya.
Jadi Harvey York tidak punya alasan untuk menolak menjawab teleponnya. Harvey York dengan santai menekan tombol jawab. Presiden York, saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda saat ini. Sekarang sikap Leachi terhadap Harvey York sangat baik, yang bisa disebut hormat. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa Presiden saat ini, Troy Kuilanlan, ingin bertemu dengan Anda. Mengatakan bahwa beberapa hal tentang aliansi bisnis Country H harus didiskusikan dengan Anda. Saya harap Presiden York bisa mengagumi wajah Anda. Troy Kuilanlan, ayah Olaya Kuilanlan, Presiden Aliansi Bisnis Country H saat ini. Harvey York tertegun sejenak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat yang cerdik ini, pihak lain benar-benar akan menemukannya. Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan ringan. Waktu, tempat. Leachi ragu-ragu sedikit. Tetapi masih berbisik, Presiden York, Presiden. Kuilanlan biasanya sangat sibuk. Jadi dia akhirnya punya waktu hari ini. Dia berharap Anda akan pergi ke kantornya untuk menemuinya sesegera mungkin. Harvey York tersenyum dan berkata, "Oke, beri saya alamatnya dan saya akan pergi sendiri." Harvey York tidak menolak. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Country H Business Alliance, Troy Kuilanlan. Setengah jam kemudian, Harvey York datang ke kantor independen di tepi jalan lingkar kedua di Walsing. Apakah itu Presiden York? Seorang wanita halus mengenakan setelan jas, stoking hitam dan sepatu hak tinggi muncul di depan Harvey York. Bab 6449. Ini aku. Harvey York berbicara dengan ringan. Wanita lembut itu melihat ke atas dan ke bawah. Harvey York terdiam. Kemudian warna yang bermakna muncul di matanya. Dan kemudian dia membuat pukulan dengan tangannya dan berkata, "Presiden York, tolong ikut saya." Segera, keduanya memasuki kantor yang diubah dari halaman mandiri. Area perkantorannya tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Namun sambil melestarikan pesona antik, tempat ini juga menampilkan banyak kekayaan budaya. Hiasan yang terlihat sederhana membuat tempat ini terlihat mewah dan kaya. Porselen dinasti Song, cadangan besi dinasti Yuan, sutra dinasti Ming, dapat dikatakan semua jenis barang antik, dan sebagainya. Di antara mereka, ada juga senjata berat yang diturunkan dari Qilenge. Bahkan sebagiannya bernilai banyak uang. Harvey York melirik hal-hal ini dengan santai. Dan kemudian mengikuti wanita lembut itu ke satu set sofa Hainan Huanghuali. Di sofa, seorang lelaki tua berjas tang sedang minum sendirian. Bahkan jika seseorang datang, dia tidak melihat ke atas. Wanita lembut itu berjalan cepat ke pria tua berjas tang, membungkuk, menuangkan teh untuknya, dan berbisik, "Presiden Kuilanlan, Harvey York ada di sini." Mata Harvey York sedikit membuka, dan dia memperhatikan bahwa nama wanita yang lembut padanya bukanlah Presiden York, tetapi Harvey York. Mendengar kata-kata wanita yang lembut itu, Troy Kuilanlan mengangkat kepalanya. Dan setelah beberapa lama menatap Harvey York sebentar, dia berkata sambil tersenyum, "Southlight Prince York, Presiden Sky Korporasi, anggota terpenting dari negara kita. Dewan Aliansi Bisnis H, Direktur muda dan menjanjikan." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Presiden Kuilanlan sepertinya telah membuat kesalahan. Saya bukan hanya Direktur termuda Dewan Aliansi Bisnis Negara H, tetapi juga Presiden termuda, kan?" Mendengar kata-kata Harvey York, Troy Kuilanlan tertawa dan berkata, "Orang-orang muda benar-benar arogan. Tidak buruk. Sangat baik. Ayo, duduk. Orang tua ini tidak sombong dan sombong sepertimu seusiamu." Kata-kata Troy Kuilanlan terdengar seperti dia memuji Harvey York. Tetapi jika dia mengkliknya dengan hati-hati,
Kata-kata itu menyiratkan bahwa Harvey York tidak memiliki pengetahuan diri. Harvey York tampak tidak bisa dimengerti. Tersenyum sedikit dan berkata, Presiden Qianlan salah. Anak muda. Jika mereka menyukai beberapa orang yang setengah bumi dan mencibir, anak muda macam apa mereka? Hahaha. Masuk akal. Masuk akal. Troy Qianlan tampak tidak mengerti. Lalu tersenyum. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak menuangkan teh untuk Presiden York? Apakah tidak ada perbedaan antara kehormatan dan inferioritas? Mendengar kata-kata Troy Qianlan, wanita lembut itu datang dan menambahkan secangkir teh untuk Harvey York, lalu mundur ke gerbang. Seolah-olah orang yang baru saja ditegur itu bukan dia. Melihat gerakannya, Troy Qianlan tertawa dan berkata, Presiden York, jangan anggap remeh. Anak muda yang sedikit mampu akhir-akhir ini selalu bangga dengan diri mereka sendiri. Seperti itulah sekretaris saya. Saya harus memukulnya sesekali. Atau saya tidak akan patuh. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Presiden Qianlan benar. Jika tidak, kirim sekretarismu kepadaku. Dan aku akan mengajarimu selama beberapa hari untuk memastikan bahwa dia akan patuh dan patuh mulai sekarang. Dan sujud pada nenek moyang Anda, Presiden Qianlan. Dan Anda secara alami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Hahaha. Kamu anak muda. Kami tulang tua tidak tahan. Troy Qianlan tertawa. Dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu kapan Presiden York akan mewarisi Hong Kong yang berjudi Yaman. Kaisar. Bab 6450. Jelas. Dalam penyelidikan Troy Qianlan, identitas paling kuat Harvey York adalah Southlight Prince York. Selain itu, menurut rumor, Queenie York, yang saat ini bertanggung jawab atas Yaman dalam perjudian Hong Kong, tampaknya terkait erat dengan Harvey York. Hong Kong berjudi penguasa Yaman. Harvey York tersenyum dan berkata dengan penuh arti, posisi itu tidak cukup memenuhi syarat. Yang dimaksud Harvey York adalah bahwa, dalam kapasitasnya, Hong Kong tidak memenuhi syarat untuk menduduki kursi ketua sekte Yaman dengan berjudi. Tapi Troy Qianlan langsung mengerti bahwa Harvey York tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Setelah dia sedikit terpana, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda mengatakan itu, gelar Pangeran York Anda mungkin sulit untuk ditandingi dengan sedikit reputasi. Saya tidak pernah menyebut diri saya Pangeran York. Tetapi orang-orang di luar memanggil saya seperti itu karena cinta mereka. Harvey York berbicara dengan ringan. Sebenarnya, saya pribadi tidak suka judulnya. Apakah begitu? Melihat penampilan sederhana Harvey York, Troy Qianlan berpikir sejenak. Dan berkata dengan ekspresi lucu, saya mendengar bahwa Brother York adalah Presiden Sky Corporation. Jadi dia dapat dianggap sebagai seorang pemuda. Saya tidak tahu bagaimana Sky Corporation ini menjadi kaya. Saya sangat tertarik. Harvey York berkata dengan ringan. Sejujurnya dengan Presiden Qianlan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Sky Corporation telah berkembang menjadi seperti sekarang ini. Pedagang itu bukan aku. Harvey York adalah penjaga toko yang lepas tangan. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Pada saat ini, Troy Qianlan langsung mengerti arti lain. Dalam lingkaran orang kaya, sangat populer untuk menemukan seorang pemuda yang tidak mengerti apa-apa untuk menjadi presiden perusahaan atau semacamnya. Orang-orang muda seperti itu, terus terang, adalah boneka tanpa hak untuk berbicara. Baiklah, Harvey York terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Troy Qianlan di saat ini. Presiden Qianlan, apa tujuan Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan untuk mengetahui identitas dan asal saya? Mungkinkah kamu benar-benar ingin aku menjadi menantu tertinggimu?
Meskipun aku menggodanya di pesta beberapa hari yang lalu, aku memintanya untuk menjadi pacarku. Namun, sejauh menyangkut Jiang Hu lamamu, kamu juga harus melihat bahwa aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Orang tua itu tidak seperti perut kecil. Troy Quilanlan tersenyum. Sekarang bersandar di sofa, menatap Harvey York dengan penuh minat. Identitas Pangeran York salah. Dan identitas Presiden York juga palsu. Di mata Troy Quilanlan, Harvey York saat ini tidak terlalu berharga. Troy Quilanlan, yang mengira dia telah menemukan kartu dan kekuatan Harvey York, menamparkan jarinya. Segera, dia melihat sekretarisnya membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang tampak seperti pembantu rumah tangga muncul mendorong gerobak kecil. Pria parubaya itu mendorong kereta di depan Harvey York dan membungkuk hormat ke arah Troy Quilanlan. Ayo, tunjukkan pada kami Presiden York. Troy Quilanlan meremas cangkir teh dan membuka mulutnya sambil tersenyum. Segera, kain merah yang menutupi gerobak diangkat. Dan ada 3 kotak kayu yang indah di atasnya. Di dalam kotak kayu pertama adalah sertifikat real estate merah. Di kotak kayu kedua, ada kunci Rolls-Royce. Di kotak kayu ketiga adalah cek bank kosong. 3 hal yang disatukan mewakili kekayaan mengerikan bagi orang-orang biasa. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Presiden Quilanlan, apa maksudmu? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.